Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Harunisa dari Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kali ini saya akan menyampaikan argumen saya dengan mosi. Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Saya sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi debat kali ini. Uji kompetensi politik adalah proses penilaian terhadap kemampuan dan pengetahuan seseorang dalam bidang politik yang biasanya dilakukan untuk berbagai keperluan seperti seleksi, promosi, atau evaluasi kinerja. Uji kompetensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang memiliki kualifikasi yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab di bidang politik, serta untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam bidang tersebut. Tes kompetensi politik meskipun bertujuan baik bisa memiliki beberapa sisi negatif. Pertama, tes ini rentan terhadap bias dan subjektivitas baik dalam penyusunan soal maupun penilaian. Kedua, ada potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik tertentu, seperti menyingkirkan kandidat yang tidak sejalan dengan penguasa. Yang ketiga, tes ini bisa menjadi alat untuk membatasi partisipasi politik, terutama bagi kelompok yang kurang memiliki akses terhadap pendidikan atau sumber daya untuk mempersiapkan diri. Yang keempat, fokus pada aspek kognitif dalam tes bisa mengabaikan aspek penting lainnya dari kompetensi politik, seperti pengalaman praktis, kemampuan berkomunikasi, atau keterampilan kepemimpinan. Ada poin penting bagi politikus, yaitu rekam jejak. Rekam jejak memiliki peran krusial bagi seseorang politikus karena dapat memengaruhi kepercayaan publik, kredibilitas, dan legitimasi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Rekam jejak yang baik dapat menjadi modal penting untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat, sedangkan rekam jejak yang buruk dapat menjadi bumerang yang merugikan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa rekam jejak penting bagi politikus. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas. Rekam jejak seorang politisi mencerminkan bagaimana mereka bertindak dan mengambil keputusan di masa lalu. Jika rekam jejaknya positif, maka kredibilitas mereka sebagai pemimpin yang kompeten dan dapat diandalkan akan meningkat. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam meneliti rekam jejak, masyarakat dapat mengetahui apakah seorang politisi pernah terlibat dalam kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang di masa lalu. Hal ini penting untuk mencegah potensi tindakan serupa di masa depan jika mereka terpilih. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan mahasiswa untuk mencerdaskan politik yang dilansir dari web UNER tanggal 20 Desember 2018. Yang pertama, dan yang fundamental, mahasiswa harus mampu menumbuhkan kesadaran menentukan prinsip di kalangan mahasiswa sendiri. Mahasiswa yang berilmu harus menumbuhkan kesadarannya untuk membaca kondisi perpolitikan hari ini. Jangan sampai terseret euforia semu atau bahkan sentimen-sentimen yang cenderung menjatuhkan satu sama lain. Prinsip atas pilihan ini harus berangkat dari keadaan objektif berbagai bidang hari ini ditunjukkan bagi kemaslahatan bersama. Yang kedua, jangan memposisikan diri sebagai intelektual menara gading yang hanya menikmati sendiri ilmunya tanpa ditunjukkan untuk kemaslahatan bersama. Jika tak mampu mempengaruhi orang banyak, bisa dimulai dari lingkup terdekat dahulu, yaitu keluarga. Namun jangan diposisikan masyarakat sebagai objek yang dianggap tak tahu apa-apa soal pencerdasan politik. Tempatkan mereka sebagai subjek. Ketahui pendapat-pendapat mereka tentang pencerdasan politik. Jangan tempatkan Anda sebagai orang yang lebih pintar dan lebih tahu, seakan-akan mereka tidak mempunyai pengalaman tersendiri yang mungkin lebih manjur. Yang ketiga, di saat mereka yang maju dalam persaingan politik yang wajahnya terpampang di baliho atau spanduk pinggir jalan untuk turun langsung temui, dengarkan keluhan, dan catat aspirasi konstituennya. Jangan hanya numpang pamer wajah di pinggir jalan yang hanya membuat mereka seperti sampah visual. Sebagai mahasiswa, kita punya power yang cukup untuk memaksa mereka untuk turun lebih aktif menemui konstituennya. Lagi pula, beberapa mahasiswa yang sudah aktif terlibat dalam tim pemenangan calon-calon yang maju, maka seharusnya mereka memiliki power tersebut. Singkatnya, harapan akan perubahan tidak bisa langsung kita serahkan ke mereka yang akan maju mewakili rakyat, namun ada di pundak kita sendiri, para masyarakat, yang dapat bertugas sebagai penyampai dan sekaligus watchdog. Solusi yang bisa dilakukan adalah bisa menerapkan tes psikologis dibandingkan tes kompetensi politik bagi calon kandidat politik. Dalam konteks pemerintahan, psikotes dapat menjadi alat penting untuk memastikan bahwa para pejabat memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Psikotes dapat membantu mengidentifikasi calon pejabat yang memiliki kualitas ini, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berdampak.
Selain itu, psikotes juga dapat membantu dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, dan juga penting untuk melihat rekam jejak bagi calon kandidat politik. Percuma jika kandidat politik pintar di bidang politik tapi tidak memiliki jiwa kepemimpinan dan tidak mempunyai rekam jejak yang baik. Jadi, saya sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan tes kompetensi politik. Lebih baik calon kandidat dites psikologisnya dan melihat rekam jejak kandidat. Sekian dari saya, Najwa Nur Herunisa. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.